Disiarkan langsung dari Studio 12 Trans TV Jakarta. Inilah Insert bersama Lena Tan. Hai, selamat pagi pemirsa setia Trans TV. Dan pagi hari ini saya Lena Tan kembali lagi hadir untuk Anda tentu hanya di Insert Pagi. Baiklah, di Senin pagi ini kita akan memberikan informasi-informasi dari dunia selebriti. Dan di berita pertama ini akan ada Julia Perez yang tetap semangat nih pemirsa, walaupun sedang berjuang melawan kanker serviks. Nah, semangatnya ini tunjukkan di mana Jupe melakukan pemotretan di atas kasur atau ranjang rumah sakit. Nah, kita juga akan melihat nih seperti apa sih semangat yang ditunjukkan oleh Jupe. Dan langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Eyes wide open behind these four walls, hoping you come. Perjuangan panjang artis Julia Perez atau Jupe berjuang melawan penyakit kanker yang menggerogoti kesehatannya begitu luar biasa. Tak hanya terlihat sabar dan tabah, pelantun akun Rapopo ini bahkan tak ingin menyerah merasakan sakit yang menyerang bagian kakinya. Alih-alih membiarkan dirinya terlihat kuyu dan pucat diajar kanker serviks stadium lanjut, mantan istri Gaston Castanyo ini malah menyembunyikan kesakitan yang luar biasa dengan aktivitas berfoto-foto menampilkan aura kecantikannya di atas tempat tidur rumah sakit yang menjadi temannya 1 bulan belakangan ini. Lihat saja di salah satu statusnya, Jupe memposting foto dirinya tengah bersedekap dengan riasan bibir merah merona dan rambut pendeknya yang basah dan mengkilap. Sementara itu di sisi lain, ia biarkan selang infus terlilit di lengannya, pertanda ia masih dalam perawatan khusus. But you gave me nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever. Tak hanya itu, walau sakit terasa di sekujur tubuh, Jupe masih mampu merias diri dengan mengenakan lipstik di depan cermin. Jupe juga begitu percaya diri ketika dibidik oleh fotografer profesional saat mengenakan eyeshadow untuk mata indahnya. Pada unggahan foto lainnya, pelantun lagu Belah Durian itu tampak tersenyum lebar sambil memamerkan tubuhnya yang begitu kurus. Di punggung bagian bawahnya memang terlihat selang sebagai wadah untuk memasukkan obat. Jupe juga menceritakan bahwa sesekali kanker yang ia alami menimbulkan rasa sakit yang sulit ditahan. Dan tak disangka, foto tersebut diambil saat rasa sakit itu sedang datang. Hal ini menunjukkan betapa ia benar-benar kuat melawan sakitnya. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was. Hingga hari Minggu kemarin, kondisi bintang film Sriwijaya masih membuat sedih dan prihatin yang membesuk. Seperti diutarakan Sarwenda dan Daisy Novianti, Jupe masih tampak kesakitan saat rasa sakit yang luar biasa menyerang kakinya. Ia juga tengah mengalami kenaikan suhu badan sehingga tampak demam. Just say you won't let go. I'll wake you up. Kondisinya kalau misalnya yang signifikan sih aku nggak tahu ya. Pokoknya aku lihat sih kakinya masih ada bengkak, terus udah kayak gitu. Tadi dia sedikit lagi panas badannya, cuman ya semoga yang terbaik lah buat kakak Jupe. Oh ya, kalau menurutku sih dari hari ke hari dia nggak pernah bilang bahwa dia lelah atau dia putus asa gitu. Karena ya mungkin bisa dilihat di Instagramnya, meskipun dia mengatakan capek nih di tempat tidur terus, tapi ada gambarnya bahwa dia usaha untuk bangun dari tempat tidur, untuk latihan jalan gitu kan. Jadi menurut saya itu satu semangat yang mesti dipelihara, bukan hanya oleh dia, tapi dengan adanya teman-teman yang hadir itu kan juga ikut support dia.
Mengingat kondisi Jupe yang jauh dari kata pulih, Sarwenda juga Daisy merasa kagum dengan ketegaran Jupe menghadapi sakit serius yang dideritanya. Bahkan daripada memilih untuk mengeluh, Jupe justru mencoba tampil elegan dengan mengunggah foto-foto cantiknya ke ranah media sosial. Walau cara itu bagian dari cara Jupe melupakan rasa jenuh pada sakitnya, namun ketabahan Jupe tetap menorehkan rasa simpati luar biasa. Menurut aku itu bagus, jadi kan ya kita diem aja gitu, misalnya di rumah seminggu pasti bosan, apalagi Kak Jupe kan udah lumayan lama di rumah sakit, pasti dia kan ada titik jenuhnya, apalagi dia kan sering kerja gitu, jadi dia ada mencari hiburan, kegiatan itu kan menunjukkan kalau misalnya dia tuh masih ada semangat yang tinggi dan yang pastinya selalu support lah Kak Jupe, semoga cepat sembuh. Ini Julia yang pertama kelihatan itu alisnya tetap cantik dan ini membuktikan bahwa dia memang masih bersemangat ya. Mostly mungkin orang dengan kondisi seperti Julia sudah dalam tahapan udah deh gitu, capek, malas dandan gitu atau tidak memperhatikan diri sendiri jadinya. Kalau ini enggak, dia tetap care dan menurut saya itu adalah satu apresiasi dia terhadap dirinya sendiri gitu. Seperti yang dia bilang juga bahwa dandan itu adalah hiburan, bisa jadi dandan adalah terapi juga kan. Yang terpenting memang di dalamnya ini bahagia, confident, dan dia bisa menjalani hari-harinya dengan lebih tough, lebih kuat gitu. Ya, memang beberapa foto yang diposting oleh Jupe ini di sosial media, khususnya di Instagram ini kan memang menjadi banyak cibiran juga dari para netizen. Mendingan gini aja deh, kita memang melihat semangat positif aja dari seorang Jupe. Bener banget seperti yang Sarwenda bilang, kita satu hari aja, apalagi yang banyaknya ya aktivitas banyak nih pemirsa ya, satu hari aja di rumah kayaknya masih oke. Tapi kalau dalam terlalu lama, dan aku rasa ini sesuatu yang positif kalau Jupe. Semangatnya ditunjukkan. Walaupun kayaknya benar-benar berjuang sekali, tetap tegar, dan kita selalu mendoakan saja semoga Jupe diberikan kesehatan, bisa sembuh total dan kembali menghibur kita. Oke? Dan selanjutnya seperti berita kebahagiaan pasangan berikut ini, pemirsa, ada Usi dan juga Andika yang diberikan anak keempat. Jadi udah lahiran nih, tapi katanya ada yang cemburu, ada yang kurang gimana gitu. Kira-kira siapa yang cemburu ya? Sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Take me back to when we found we can. Ya, kembali lagi di Insert Pagi. Ada berita bahagia nih pemirsa, ini dari pasangan Usi Sulistiawati dan juga Andika Pratama, di mana Usi pada tanggal 4 Maret 2017 kemarin nih telah melahirkan putri cantik mereka yang diberi nama yaitu Sheva Elmira Lorenia. Nah, tapi nih putri kecilnya ini ya kayaknya adalah berita bahagia, tapi ternyata salah satu anggota keluarga dari Usi ini ada yang cemburu. Siapa kira-kira yang cemburu? Ternyata ini ada Ara, sang kakak ini katanya sekarang ini lebih cemburuan. Terus juga walaupun membantu mengurus adik-adiknya, tapi ada rasa yang mana sih gitu. Tapi kita mau mendengar aja seperti apa sih cerita selengkapnya, dan berikut liputannya untuk Anda. Keluarga Usi Sulistiawati dan Andika Pratama kedatangan anggota baru, Sheva Elmira Lorenia namanya. Sheva dilahirkan oleh Usi ibunya pada hari Sabtu 4 Maret lalu. Bayi mungil perempuan itu lahir melalui operasi sesar. Seperti apa wajah Sheva setelah terlahir ke muka bumi? Berikut foto-fotonya yang diunggah oleh Usi dan Andika melalui akun Instagramnya masing-masing. Setelah Sheva Elmira Lorenia terlahir, Andika kemudian mengecup kening Usi, istri tercintanya. Andika
Andika lalu mengecup wajah putri mungilnya dengan penuh kelembutan. Anak-anak Usi dan Andika juga tak mau kalah dengan kedua orang tuanya. Mereka turut berfoto bareng bersama adik baru mereka, termasuk Syafa Al-Zahra. Ara, panggilan Syafa Al-Zahra, memang sangat bahagia memiliki seorang adik baru lagi. Namun dibalik kebahagiaan yang dirasakan, Ara dengan polos mengatakan kalau dirinya cemburu dengan kehadiran Syafa di tengah keluarga. Ara juga mengaku pasti akan kerepotan membantu ibunya mengurus kedua adiknya itu. Ya bahagia sih, bahagia. Jelas bukan? Jelas. Jelas. Ya dikit lah. Perasaan Ara punya adik baru. Malah repot. Soalnya ya kalau udah punya dua, kakak sama adik, ngerjain PR aja nggak bisa konsentrasi. Yang kecil udah malah nanya main. Kalau yang gede kan udah selesai, jadi suruh apa gitu. Habis itu nanti kalau ada bayi baru, ya ikut-ikutin lah, malah mau main, terus mau ngerjain PR, terus itu mau ditolong gitu. Omongnya sih, ya kakak harus ngerjain PR deh, belum bisa nanti kalau ngerjain PR kan nggak bagus skornya gitu. Habis itu kalau masih mau main sih bilang mama, tapi ya mama kan biasanya repot kalau nggak ada mama, telepon mama, ya gitulah. Sebagai perwakilan keluarga yang memberi keterangan kepada awak media, Ara menjelaskan kalau kondisi ibunya masih lemah pasca melahirkan adik barunya. Namun Ara memperkirakan ibunya sudah bisa pulang dari rumah sakit minggu depan. Mama lagi istirahat dulu. Mama masih lemes sih habis operasi kemarin. Bayinya masih di ruang bayi lagi diangkatin. Di atas ada keluarga besar, ada teman-teman mama juga. Terus biasanya sih nenek kakak nginep, tapi semalam enggak. Mama sih udah sadar tapi belum bisa, belum bisa ngomong-ngomong gitu. Mama sih cepat, cuma 15 menit. Kayaknya sih minggu depan, tapi nggak tahu deh, belum dibilang. But it feels just a little bit bigger now. Tak banyak yang tahu, diam-diam artis cantik Nadia Vega baru saja menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Australia. Nadia dioperasi karena sekujur tubuhnya diserang bakteri membahayakan dirinya. Saat ditemui tim Insert pagi hari Minggu kemarin, perempuan 29 tahun ini menceritakan bagaimana dirinya bisa terserang bakteri yang katanya sedang menyerang masyarakat di Australia dan juga masyarakat di negara-negara Eropa. Aku tuh kena bakteri, jadi kena seluruh tubuh aku, harus operasi 3 kali dan sekarang udah mulai sembuh, tapi bakterinya udah hilang sih. Sakit seluruh badan gitu, radang di beberapa tempat di dalam kulit aku gitu. Karena bakterinya udah nyebar dan ada satu part yang grogotin aku banget gitu. Kayak ini kelihatan satu. Tapi sekarang lagi emang banyak berkembang bakterinya, tapi terutama di Australia, di Eropa gitu. Listen, just leave or stay. But I'm telling you.
Saat bakteri menyerang pertama kali tubuhnya, Nadia mengaku sempat mengabaikannya. Namun setelah seminggu lebih kondisi fisiknya makin melemah, barulah Nadia sadar kalau bakteri tersebut belum hilang dari dalam tubuhnya. Karena itu, Nadia akhirnya memutuskan untuk menjalani operasi dan bed rest di tempat tidur selama lebih kurang 3 bulan lamanya. Nadia pun meyakini betul sakit yang menderanya itu dikarenakan dirinya yang terlalu sibuk bekerja dan juga berinteraksi langsung dengan orang lain di tempat-tempat umum. Soalnya aku pikir itu cuman bakalan hilang dalam seminggu juga hilang. Taunya enggak, lagi gitu. Kali operasi itu harus 1 bulan bed rest terus bolak-balik rumah sakit gitu sih. Bukan dari kosmetik, bukan dari apa. Emang karena imun aku lagi turun banget. Terus itu juga katanya tuh bakterinya tuh kalau misalnya meja atau kita salaman sama orang, terus akunya imunnya lagi turun, pasti kena juga. Setelah kesehatannya pulih seperti sedia kala, Nadia langsung kembali beraktivitas di Jakarta. Dan kepergian Nadia ke ibu kota sempat diragukan suaminya yang sangat khawatir dengan dirinya. Dia sih khawatir banget soalnya nggak sembuh-sembuh 3 bulan gitu. Jadinya sekarang aku bilang aku pengen ke Jakarta, dia juga lepasnya agak takut sih. Cuman ya aku nggak bisa cuman diem aja. Jadi dia bilang oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah harus jaga makanan, jangan terlalu capek. Jaga kesehatan itu sangat-sangat penting sekali, tapi kita senang banget nih karena Nadia Vega juga sekarang sedang di Jakarta dan sudah bisa bercerita dengan kita, berarti Nadia sudah sembuh. Jadi kita ikut happy ya. Dan sekali lagi selamat buat Usi dan juga Andika untuk kelahiran putri keempatnya. Dan selanjutnya ini pemirsa, kalau bicara mengenai buah hati, mau bapak mau ibu yang namanya kebuah hati itu pasti rasanya sangat luar biasa ya menjadi orang tua. Tapi tidak begitu yang dirasakan oleh Stuart Collins karena setelah berpisah dengan Risty Tagor, ternyata Stuart ini sangat merindukan buah hatinya karena sudah 1 tahun tidak ketemu. Kita juga pengen tahu curahan hati dari Stuart Collins seperti apa, tapi berita akan hadir saat lagi, tetap di Insert Pagi. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. Perceraian pasangan artis Stuart Collins dengan Risty Tagor ternyata masih menyimpan banyak sekam masalah hingga saat ini. Sebagai mantan suami, Stuart bahkan mengaku sudah setahun ini tak dapat menjumpai anaknya, Arka Rafif Bisari, yang kini diasuh oleh mantan istrinya itu. Terbayang betapa rindu dan sepinya Stuart tanpa bisa menemui anaknya. Hari-harinya hanya ia lewati dengan menyibukkan diri untuk melupakan kegundahan hatinya selama ini. Walau rasa kangen bertemu sang buah hati terkadang sulit dibendung, namun artis berusia 26 tahun ini sadar diri untuk tak memaksakan kehendak mengunjungi Arka yang kini sudah 14 bulan usianya. Kalau dihitung-hitung berapa lama nggak ketemu, bulan Maret ini tanggal 12 akan jadi 1 tahun gue nggak ketemu anak gue gitu. Dia yang pertama kali itu kemarin 12 Maret, ya itu pertama dan terakhir untuk saat ini gue ngeliat anak gue. Kalau misalkan dibilang sedih nggak sedih, siapa sih yang nggak sedih kalau misalkan nggak bisa ketemu anak gitu ya. Tapi kan ya mau gimana lagi gitu, karena emang mungkin butuh proses gitu kan. Karena kan sifat seseorang kita nggak bisa nebak gitu. Ada yang menenam emosi itu lebih lama gitu, ada yang nggak bisa terimanya itu lebih lama gitu, atau dia mungkin bisa kenal seseorang lagi yang bisa bilangin dia untuk kayak jangan kayak gitu atau segala macem gitu. Tapi gue nggak tahu gitu. Jadi ya buat gue ya kalau gue kangen ya lihat fotonya gitu, lihat videonya gitu, ya udah cuman sebatas kayak gitu aja gitu loh. Umurnya sekarang ini bulan Maret ya, dia lahir Januari, 1 tahun 2 bulan. Tak
Tak bisa dilupakan aktor kelahiran Inggris ini, kegagalan berumah tangga seumur jagung yang coba ia bina bersama Risti sungguh meluluh lantakan hatinya. Belum genap 4 bulan mengayuh bahtera pernikahan, tiba-tiba saja konflik melanda hingga berujung ke perceraian. Akibatnya, hingga kini sulit ia tepis rasa trauma berumah tangga yang selalu menghampiri dirinya. Untuk sementara pula, Stuart mengaku tak pernah berhenti berharap bisa menjalin layaknya hubungan persaudaraan bersama Risti demi membesarkan Arka. Kalau rujuk itu kan nilai ta'ala ya. Tapi kalau misalkan untuk rujuk sih kayaknya enggak deh gitu, enggak deh. Tapi lebih kayak saudara aja lah, jadi bapak dan ibu tapi tanpa harus menikah gitu. Kalau buka hati untuk orang lain untuk saat ini gue nggak mau gitu, karena gue gue harus sayang sama anak gue dulu gitu. Gue bisa dekat sama anak gue dulu, gue menghabiskan waktu sama anak gue dulu, kayak sama-sama saling sayang sama anak gue, baru mungkin gue bisa membuka hati gitu. Tapi nggak gampang karena trauma gue nih cukup besar banget gitu ya. Kayak pernikahan pertama kemarin gitu, baru nikah pertama tiba-tiba dapat kayak gitu. Malah gue kepikiran untuk kayak nggak mau nikah lagi. Tapi itu kan pikiran kotor gue, tapi kan kita nggak tahu ke depannya gitu. Kalau misalnya kita bisa ketemu sama orang yang memang cocok ya siapa tahu gitu kan, jodoh nggak ada yang tahu gitu. Bisa kita sama-sama menjadi sahabat atau menjadi bapak atau sepasang kayak bapak dan ibu, tapi yang bukan sah dalam nikah gitu, tapi bapak dan ibu buat anak gitu, buat biologis anak ke depannya, buat mental dia ke depannya. Gue sih pengen banget gitu. Tak dipungkiri Stuart, pasca palu hakim terketuk saat mereka bercerai pada Maret 2016 lalu, Risti tak menuntut dirinya untuk memberi nafkah pada Arka. Namun hati kecilnya sebagai ayah tetap merasa harus melakukan apa yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Enggak, dia nggak pernah nuntut gitu. Jadi ya kesadaran diri gue sendiri aja ya gue ngelakuin apa yang seharusnya seorang bapak lakuin untuk anak gitu. Besar tanpa seorang ayah, Stuart merasa harus tumbuh menjadi sosok pria yang tangguh. Namun entah mengapa, tetesan air matanya tak bisa ia bendung saat mengingat almarhum papa juga foto Arka, anak semata wayangnya itu. Tak ingin segala jerih payahnya bekerja menguap tanpa kepastian. Stuart ingin mewasiatkan seluruh harta bendanya kelak kepada Arka. Kalau misalkan dibilang takut sih, ya gini nih. Gue waktu lahir itu bokap gue meninggal tahun 91. Gue lahir tahun 90, bokap gue tahun 91 gitu. Tapi dari cerita nyokap gue apa segala macem tentang bokap gue gitu. 91 loh, umur gue setahun waktu itu sama kayak Arka gitu. Umur gue setahun gitu. Dan gue gak tahu apa-apa kan tentang bapak gue apa segala macam tentang historinya. Tapi denger cerita dari nyokap gue, ngelihat foto dia apa segala macam, namanya ada hubungan darah itu, gue merasa dekat banget gitu. Gue merasa dekat banget sama bokap gue gitu. Dan kalau misalkan orang ngomongin masalah bokap gitu pas segala macam tuh gue bisa nangis gitu, tersentuh. Gue tuh susah banget nangis orangnya. Yang bisa bikin gue nangis tuh waktu gue ketemu Arka, gue ngelihat foto bokap gue, itu gue nangis pasti gitu. Itu sesuatu hal yang bikin gue nangis gitu. Dia kalau mewariskan sesuatu gitu buat anak ya pastilah gitu kan, pada akhirnya kan emang orang tua duitnya buat kemana gitu, buat ke anak. Malah gue lagi berpikiran untuk membuat surat wasiat gitu, karena kan gue punya tabungan nih buat anak gue sendiri, dan satu sebenarnya ada beberapa harta aset gitu yang buat anak gue gitu. Ya namanya umur kan kita nggak ada yang tahu ya nggak sih. Udah jalanin ya, akan gue jalanin gitu. Jadi gue kemarin udah ngomong sama nyokap, gue bilang kayaknya gue harus bikin ini deh, ahli waris deh gitu. Gue nggak mau kalau misalkan nanti umur gue nggak panjang gitu, nanti anak gue ya tahu sendiri kan yang udah kalau misalnya orang tua meninggal, perebutan harta tuh bisa sampai tusuk-tusukan gitu loh. Dan gue nggak mau gitu, gue sampai nggak mau kalau misalkan ada kejadian kayak gitu. Jadi ya gue akan ngelakuin gitu sih. Ya,
Ya sekali lagi tidak ada seorang pun yang ingin menikah untuk bercerai, tapi semuanya sudah terjadi, itu adalah keputusan yang terbaik antara Stuart dan juga Risti. Tapi satu kali lagi yang harus diingatkan adalah jangan sampai anak menjadi korban. Dan semoga saja hubungannya Risti dan juga Stuart ini membaik dan semuanya dilakukan demi Arka. Nah selanjutnya bisa kita akan bicara mengenai seorang wanita cantik, muda, dan sangat luar biasa bakatnya. Karena sekarang ini katanya sedang menggali satu bakat terpendam lagi, yaitu berpuisi. Siapakah yang akan berpuisi? Ternyata ini ada Prilly Latukonsina yang katanya suka membuat puisi dan juga suka bersajak. Nih aku bacain ya pemirsa ya. Ada judulnya adalah Sepi Sempurna. Seketika cinta tak lagi memiliki garis tepi. Hilang batas terungkap rindu yang kesunyian. Dan malam tak lebih dari ruang sepi yang diisi. Sekali lagi aku sepi sempurna. Asik. Nah kita pengen lihat seperti apa kalau Prilly yang bersajak. Tapi temukan jawabannya saat lagi tetap di Insert Pagi. Sepi sempurna. Kesepian banget ini kayaknya Prilly ya. Siapa sangka, di balik popularitasnya di dunia akting, artis Prilly Latukonsina ternyata begitu piawai merangkai kata puisi. Tanpa diduga-duga, berkat bakat terpendam yang ia mulai sejak duduk di bangku SMP itu, Prilly telah melahirkan banyak puisi yang dikumpulkan dalam sebuah buku. Ditemui di sebuah acara hari Minggu kemarin, artis berdarah Ambon ini tak menyangkal banyak orang yang kaget, bahkan ayah dan ibunya sendiri, pada kebiasaannya menulis bait-bait puisi. Sebenarnya mama papaku pun kaget, loh udah jadi buku kapan kamu nulis gitu kan, karena aku orangnya diem-dieman banget kalau nulis puisi diem, nggak ngasih tahu ke orang. Jadi pas jadi buku mama papa kaget. Jadi emang yang kebantu aku sih cuma diri aku sendiri sama tim penerbit aja sih gitu. Walau tergolong penulis pemula, artis berusia 20 tahun ini mengaku bangga karyanya mendapat apresiasi dari teman sesama artis seperti Glenn Fredly, juga teman-temannya sendiri. Reaksi positif itu dijadikan Prilly sebagai energi pendorong untuk berkarya lagi. Aku sih nggak bisa menilai diri aku sendiri ya. Cuma setiap aku kan udah ngasih buku ini atau file buku ini ke beberapa temen aku kasih ke Kak Glenn Fredly. Aku juga sempet ngeliat review dia di salah satu artikel gitu, terus aku kaget dia ngomong kayak gitu, kata dia aku romantis banget. Terus aku ngasih buku ini juga ke teman-teman aku kayak, perasaan kalau ketemu lo bawel ceria gitu, baca buku lo sedih banget sih gitu kan. Ya emang pada dasarnya aku tuh melankoli banget sih. Aku gak bilang aku romantis, cuma aku melankoli banget. Jadi kayak apapun yang aku rasain itu aku ekspresiin lewat puisi gitu. Mungkin beberapa orang yang gak terbiasa mengiranya aku lebay banget sih gitu kan. Cuma ya itu puisi gitu. They can imitate you, the way your body's moving. You got something special about to make me lose it. I like the way you move, girl. I like the way you move. Di tengah keasyikan dengan dunia baru yang tengah giat digelutinya ini, Prilly mengaku sempat terseret kabar tak mengenakan bersama komedian Raditya Dika. Ya, lantaran tampil di dalam musikalisasi puisi bersama Radit, bintang film Latahzan ini jadi bulan-bulanan komentar pedas para netizen yang menuding Prilly menjadi orang ketiga putusnya hubungan antara Radit dengan pacarnya beberapa waktu lalu. Iya, sempat heboh juga kemarin aku musikalisasi puisi sama Raditya Dika. Ya aku bacain lah puisi tentang perselingkuhan. Aku dikira selingkuhannya. Jadi kayak ya itulah resiko penyair ya. Karyanya kadang suka digunain untuk orang-orang baper gitu. Jadinya ya aku sempat dibully sedikit. Prilly nih PHO. Aku bilang apaan sih, orang isi video itu aku bermusikalisasi puisi, aku bikin lagu sama Kak Radit. I want it all day long.
Oh, pasti ini anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup Prilly ya. Karena Prilly setiap kali mau melakukan apapun kayaknya jalannya dipermudah banget nih. Dan juga memang memiliki talenta yang banyak. Kalau soal sinetron kayaknya udah gak perlu diragukan lagi. Dan kalau waktu mau nyanyi langsung ada label, langsung dibuatin singlenya. Begitu sekarang berpuisi langsung dibikinin bukunya. Karena kan memang banyak banget juga nih pemirsa di luar sana yang memang kayaknya mau jadi penyanyi tapi jalannya susah, mau jadi penulis juga belum tentu bisa. Tapi Prilly ini diberikan anugerah yang terbesar oleh Tuhan. Dan kita mendoakan semoga sukses terus ya buat Prilly. Dan selanjutnya ini akan ada Rahel Mariam. Kok Rahel Mariam? Bukan dong. Ada Rachel Amanda. Saya salah nih sekarang. Ada Rahel Amanda yang namanya juga seorang wanita cantik, punya banyak penggemar. Dan tapi ternyata nih waktu acara meet and greet ini banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat Rahel Amanda ini happy. Kita juga pengen lihat seperti apa liputannya dan berikut untuk Anda. Aku lupa. Kehebohan terlihat ketika mantan artis cilik Rahel Amanda menggelar acara meet and greet di kota Bandar Lampung akhir pekan ini. Para fans Rahel yang terdiri dari para remaja putri nampak antusias menyambut kedatangan Rahel. Mereka berebutan bersalaman dan memotret wanita 22 tahun tersebut. Menyaksikan begitu besarnya antusiasme para penggemar beratnya, Rahel pun mengaku senang dan bangga kepada mereka. Ya, alhamdulillah senang. Maksudnya so far dari tadi juga ngeliat responnya bagus. Terus ya euforianya seru banget, rame. Terus sepanjang tadi dari perjalanan bandara, terus ke universitas, terus sampai akhirnya ke sini, luar biasa sih, senang gitu dengan antusiasnya. Pasti semuanya ngerti sih ya. Maksudnya kalau nggak ada teman-teman kita itu ya mungkin kita juga nggak ada di posisi yang sekarang gitu. Kayak ya bagaimana mereka support karya kita tentang proses apa ya? Iya, proses perjalanan kita dalam karir ini sih gitu. Sejauh ini sih ya di depan fans maupun tidak ya aku tetap menjadi aku sih gitu. Kayak pasti ya sapa gitu. Biasanya kalau misalnya ada waktu yang proper, kalau misalnya kadang-kadang aku ulang tahun kita suka makan bareng kayak gitu-gitu. Sama sih. Jadi kayak ya bersikap dengan ya layaknya sama-sama gimana sih kayak teman gitu. I know what I came to do and that ain't gonna change. Go ahead and talk it talk, 'cause I won't take the bait. I'm over here doing what I like. Rahel juga mengaku jika selama ini tak punya pengalaman jelek terhadap perlakuan dan sikap para fansnya bila berpergian ke suatu kota. Bahkan Rahel malah bersyukur punya banyak fans yang keberadaannya sangat membantu. Pengalaman gak enak ya? So far enggak sih. Oh enggak gitu. Untung teman-teman fans baik sih semuanya gitu, dan bahkan mereka cenderung kayak lebih ngerti aku deh gitu. Misalnya kayak let's say kadang-kadang kalau misalnya lagi ada acara, aku juga agak-agak terharu sih karena ya mereka bukan hanya untuk datang untuk aku, cuman kalau misalnya kayak crowdnya lagi rame banget, mereka tuh suka yang kayak bantu, ayo udah ya ayo gitu. Jadi kayak ya ampun kok kamu sampai kedesak-desak, ikutan kedesak kayak gini, ayo ya Kamandanya mau masuk. Dan sudah menjadi risiko Rahel yang banyak punya fans. Ia pun sering ditanyai mengenai asmaranya dengan pria oleh para fansnya. Menghadapi pertanyaan semacam itu dari para penggemarnya, Rahel menjelaskannya seperti ini. Sejujurnya banyak, tapi memang ya udah ketika pada nanya ya aku menjelaskan bahwa sekarang aku lagi fokus di kuliah dulu, dan sejujurnya ini udah mulai masuk udah semester 6 mau masuk semester 7, which is sudah tahun terakhir, dan aku bisa bilang lagi hektik-hektiknya banget.
nggak ada kehidupan selain di kampus. Bahkan untuk nonton film, jalan sama temen kayak gitu-gitu aja tuh udah susah banget, apalagi untuk syuting gitu. Dan karena sekarang memang lagi ngambilnya di film, di TV enggak, kadang-kadang doang. Jadi ya udah, ya setiap ada yang nanya ya aku akan menjelaskan seperti itu. Tuh, Kamanda cantik banget, flawless banget ya kan, apa adanya, jadi diri sendiri. Walaupun meet and greet di tengah banyak orang, tapi tetap ya memberikan yang terbaik. Ya sudahlah, sukses terus buat Rachel Amanda. Nah, kalau Rachel Amanda ini masih single atau juga perempuan-perempuan di luar sana yang masih sendirian belum punya pacar, kenapa? Karena sesaat lagi ini akan ada Ajeng Prawira yang katanya masih menjomblo dan mencari pacar. Kira-kira nih kriterianya apa aja? Kalau pengen tahu ditungguin aja, tetap di Insert Pagi. Help me, I'm losing my mind. Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong, I thought we were holding on. Pasca putus dengan Nadia Frisella, status Ajun Perwira saat ini sedang menjomblo. Ajun dan Isel, sapaan mantan pacarnya, putus gara-gara ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Walau sudah mau setahun menyandang status jomblo, Ajun sendiri mengaku tak punya rasa trauma untuk pacaran lagi. Sebab itu, sekarang ini Ajun sedang gencar mempromosikan dirinya untuk mencari pacar baru pengganti Isel. Ajun juga tak menampik, mau langsung menikah setelah menemukan sosok perempuan yang mau jadi pendamping hidupnya kelak. Asmara, saya lagi jomblo udah hampir setahun nih gitu. Terakhir pacaran udah tahun lalu tuh udah putus. Kan pernah di ini, Feni Rose, Rumpi, sering bolak-balik ke situ. Cuman waktu itu masih punya pacar, sekarang udah gak punya pacar, gak pernah diundang lagi tuh di Rumpi. Isel. Iya, sama Isel, iya. Gara-gara main film aku putus. Terlalu menjiwai di filmnya itu, ceritanya aku harus benci sama cewek gitu. Jadi karena ada masalah dikit aku gede-gedein jadi putus lah. Ya ada keluar masuk gitulah biasa. Cuman ya jadi berteman aja jadinya, belum ada yang serius banget. Karena emang pas lagi sibuk aja di karir, terus juga ya biar lebih settle juga. Terus emang belum kepikiran sih mau pacaran sampai bener-bener yang klik banget, baru ntar langsung merit aja lah. Capek pacaran mulu Pak. Keinginan Ajun yang mau punya pacar dan langsung dinikahinya sudah barang tentu ada kriterianya. Ya, Ajun mengajukan beberapa persyaratan kepada para wanita yang memang mau serius untuk menjalani hubungan kasih bersamanya. Yang dimana aja lah, asal cewek gitu. Pasti mau dipacarin. Yang penting klik di hati, terus juga bisa diajak buat ngabisin waktu bareng, terus orangnya sayang sama keluarganya sendiri, pasti klik gitu sama aku. Semua kalangan sih masuk, soalnya semua itu kan indah pada waktunya gitu. Jadi ada momen-momennya yang pas, semuanya udah ada yang ngatur. Kayak daun jatuh dari pohon tuh kan udah ada yang ngatur. Jadi ntar kalau aku udah ketemu jodoh itu pasti emang udah harus waktunya aku ketemu jodoh gitu. Jadi nggak terlalu dipikirin, dijalanin aja dulu. Semoga dapat yang terbaik sambil berdoa aja gitu. I can tell that you're a sinner from behind your angel eyes, a beautiful deceiver, but I can handle anything you try. Bintang film Di Bawah Lindungan Ka'bah ini menambahkan lagi seputar keseriusannya untuk menikah di usianya yang ke-30 tahun. Namun untuk mendapatkan calon pendamping yang sesuai keinginan, Ajun sendiri tak mau tergesa-gesa. Ajun takut kalau salah memilih pendamping hidup, rumah tangganya kelak tak akan harmonis. Aku 29 nih sekarang. Patokannya berapa? Patokannya 30. Setahun lagi deh. Iya, patokan 30 setahun lagi. Semoga aja. Kayaknya sih bakal dapat nih deket-deket ini.
Apalagi dibantuin dipromoin nih sama tim insert. Kayaknya bakal dapat deketin. Kalau serius tuh butuh komitmen. Jadi alon-alon asal kelakon gitu kalau kata pepatah. Jadi nggak mau buru-buru. Apalagi kan kalau cowok juga nggak terpatok umur. Kayaknya kalau buat merit jangan sampai baru merit 3 bulan, 6 bulan langsung cerai gitu. Nggak mau juga. Jadi ya emang harus benar-benar klik di aku sama klik di keluarga aku. Karena kalau merit kan bukan nyatuin pasangan kekasih doang, tapi nyatuin keluarganya mereka juga gitu. Show you how, so won't you come with me tonight? Ya dong, kita bantuin promo aja nih. Targetnya masih 1 tahun lagi, tapi kita sudah sangat jelas banget ya. Kriteria dari Ajun ini adalah 1, yaitu dia akan menikahi seorang perempuan. Ya iyalah Ajun, kriteria cuma 1, cewek. Oke, kita mendoakan saja ya. Masih ada targetnya, semoga 1 target ini bisa tercapai. Dan pemirsa, 1 jam sudah nih saya menemani Anda dan terima kasih banyak sudah menyaksikan Insert pagi hari ini. Nah ya, Trans TV itu kan selalu memberikan program-program yang luar biasa untuk pemirsa setianya. Jadi ini akan ada Sinetrans, dimana daripada hidup pemirsa yang suka drama aja, mereka nonton drama deh. Terus juga ada FTV dan juga ada Adit Sopo Jarwo yang juga pindah ke Trans TV dan akan mulai tayang pada tanggal 20 Maret 2017. Jadi dinantikan. Oke, dan jangan lupa juga untuk menyaksikan Insert Update pada pukul 11 dan juga Insert Siang nanti pada pukul 1. Dan Insert Pagi akan selalu hadir untuk Anda dari hari Senin sampai hari Minggu dari jam 7:30 sampai jam 7:30 di Trans TV milik kita bersama. Selamat beraktivitas. Happy Monday.